Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas tugas 1, himpunan fungsi dan algoritma. Ada 3 soal, ini adalah soal yang pertama. Diketahui F, fungsi dari A ke B, injektif, kemudian E, subset dari A, yang mau dibuktikan ini. Berikan contoh untuk menunjukkan bahwa kesamaan tidak berlaku jika fungsi F tidak injektif. Nah, untuk keperluan itu saya buat ilustrasi dulu seperti ini. Jadi yang mau kita buktikan adalah ini. Berarti kita harus menunjukkan bahwa E adalah himpunan bagian dari F inverse FE. Jadi ini kesamaan dua buah himpunan ya. Dan yang kedua, F inverse FE adalah himpunan bagian dari E, gitu ya. Himpunan bagian ini. Himpunan bagian dari E. Nah, ini A, ini B. Nah, ini sudah jelas. Nah, lihat ilustrasi berikut, sehingga tinggal ini yang mau kita buktikan. Nah, ilustrasi ini, misalnya E itu ada di sini. Kemudian ini FE-nya, anggaplah segini. Kalau saya punya titik di sini, anggota E, maka dia pasti punya peta di sini, sebut saja B. Dan B-nya itu tentu FA, peta dari A ya. Seperti ini, dipasangkan oleh fungsi F. Tapi kalau prapeta dari sini, prapeta dari B, sudah pasti A, tapi bisa juga ada yang lain. Sini misalnya, C. Atau bisa juga ada di sini. Sehingga secara keseluruhan, prapeta dari FE, mudah-mudahan terlihat, itu lebih luas atau memuat E. Jadi dalam hal ini, prapeta dari FE itu adalah ini. Ini prapeta dari FE. Oleh karena itu, ya jadi E itu termuat di F inverse FE. Oleh karena itu ini jelas. Jadi tinggal yang ini kita buktikan. Nah, sekarang untuk menunjukkan itu tentu saja kita ambil anggota ini. Kita sebut saja X. Maka F inverse X anggota FE. Nah, apakah ini berarti X-nya anggota E? Nah, secara umum belum tentu, gitu ya. Dengan alasan yang ilustrasi tadi. Jadi, X-nya itu belum tentu anggota E, tapi akan kita buktikan dia anggota E karena F-nya injektif tadi ya. Karena F-nya injektif. Jadi, ini yang mau kita buktikan. Ini yang mau dibuktikan dengan kontradiksi. Andaikan X-nya itu bukan anggota E. Taruhlah di sini ya. Taruhlah di sini. Sesuai dengan yang sudah saya tulis, anggaplah X-nya tuh di sini. Dan tentu saja ini saya coret, ini adalah Fx-nya. Gitu ya. Sini Fx-nya. Andaikan X anggota bukan anggota E, maka pasti terdapat Z anggota Fe ya, pasti di sini tuh ada Z gitu ya. Sini nih. Z ada di dalam sini. Sedemikian sehingga si Z-nya ini sama dengan Fx. Ya, si Z-nya itu sama dengan Fx atau Z-nya itu peta dari X. Tetapi kalau Z ini anggota Fx, oh bukan, kalau Z ini anggota, ini anggota ya, bukan sama dengan, kalau Z ini anggota Fe, ini tadi ya, konsekuensi lainnya pasti ada Y anggota, pasti ada Y anggota
E sedemikian sehingga si Y ini sama dengan, atau si Z ini, si Z ini sama dengan FY. Nah, Anda perhatikan Y ini anggota E, kemudian si X ini bukan anggota E. Ini anggota E, Y, X-nya itu bukan anggota X. Jadi kalau begitu, ini saya tulis di sini ya. Ada X anggota A dan Y anggota A, dua-duanya tidak sama, X-nya tidak sama dengan Y karena X-nya bukan anggota E tapi Y anggota E. Tetapi lihat sini, Z-nya sama dengan Fx, Z-nya sama dengan Fy. Tetapi si Fx sama dengan Fy. Itu tidak mungkin terjadi karena F-nya injektif. Jadi bertentangan. Oke. Nah, begini cara nulis buktinya. Ya. Tadi karena F-nya injektif. Oleh karena itu X-nya haruslah E. Ya. Karena lihat sini, X anggota ini mengakibatkan X anggota E. Ya berarti ini. Karena ini sudah jelas tadi ya, E itu termuat di F inverse Fe, maka ini. Oke, lanjut soal berikutnya. Contoh, masih soal yang sama. Contoh bahwa kalau F-nya tidak injektif, kesamaan tidak berlaku. Nah, saya ambil fungsinya dari selang tutup negatif 2 sampai 2 ke R. Ini adalah fungsi yang tidak injektif. Dan saya ambil E-nya begini, maka Fe-nya, peta dari E-nya adalah 0,1 juga. Ya. Dan prapeta dari Fe, prapeta dari ini ternyata bukan ini, tapi selang tutup dari negatif 1 sampai 1. Jadi kalau F-nya tidak injektif ya ini. Nah, ini supaya jelas. Jadi yang ini tadi adalah E, ya, dari 0 sampai 1. Petanya tentu saja ini, ya, gitu kan. Ini adalah peta dari E. Tapi prapetanya ya tarik sana sini. Ya pasti E, tapi juga ke sana juga. Ke sini juga gitu. Dan ini dari sini ke sini adalah selang tutup negatif 1 sampai 1. Mungkin akan lebih bagus kalau ini 4 ya. Ini 4, terus ini 02. Nanti ini 04, kemudian prapeta dari 04 itu ya dari negatif 2 sampai 2 begitu. Oke ya. Nah, lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, F dan G itu fungsi, kemudian G bundaran F-nya atau G komposisi F-nya surjektif. Yang diminta adalah buktikan bahwa G itu surjektif. Nah, ini ilustrasinya. Gitu. Jadi ini adalah A, B, ini C. Yang ini ke sini adalah G, ini ke sini adalah F. Nah, tentu saja dari sini ke sini adalah G bundaran F. Yang diketahui G bundaran F-nya yang surjektif, tapi yang mau dibuktikan G surjektif. Berarti kalau G surjektif, kalau saya ambil X anggota C, cari harus ada gitu ya, atau cari anggota B, sebut saja Y, sedemikian sehingga si jangan X lah, ini Z gitu ya. Jadi kalau saya ambil anggota Z, cari anggota Y, sedemikian sehingga ini berpasangan gitu ya. Z itu adalah peta dari Y. Jadi Z sama dengan G, Y. Ini urutannya. Z ambil sembarang, ini cari, ini tunjukkan. Yang diketahui G bundaran F-nya yang surjektif. Nah, mulai dari sini. Kalau saya ambil Z anggota C, maka pasti ada anggota anggota A, yaitu X, yang berpasangan dengan Z. Gitu ya.
Jadi kalau saya ambil Z anggota C, pasti ada X anggota A, sedemikian hingga si Z ini sama dengan G bundaran F X. Kenapa? Karena G bundaran F surjektif. Gitu ya. Nah sekarang, jadi Z itu punya pasangan di A, yaitu X. Sekarang F ini adalah fungsi. Kalau saya punya unsur di A, F-nya itu memasangkan fungsi yang memasangkan dari A ke B, atau fungsi dari A ke B, pasti dia punya pasangan di B, atau punya peta ke sana. Nah, sehingga ya ini Fx. Gitu ya. Jadi kalau begitu, kita trace dari sini. Ya, oh ini agak loncat-loncat ya. Saya tulis di sini nih. Jadi Z-nya itu G bundaran Fx. G bundaran Fx itu G dalam kurung Fx. Fx-nya adalah Y. G dalam kurung Y. Jadi jika saya ambil Z anggota C, ternyata ada anggota Y, sedemikian hingga si Z-nya itu sama dengan GY. Itu berarti G adalah fungsi yang surjektif. Nah, ini buktinya. Cara menulis, kalau tadi kotretan, ini seperti inilah kurang lebih cara menulis buktinya. Nah, yang berikutnya adalah tentang keterbagian. Misalkan N adalah bilangan asli, buktikan bahwa A dan C memiliki sisa yang sama. Ketika dibagi N, jika dan hanya jika A kurangi C sama dengan NK untuk suatu bilangan bulat K. Ke arah kanan dulu, berarti A dan C itu memiliki sisa yang sama ketika dibagi N. Berarti kalau begitu A sama dengan N kali suatu bilangan bulat ditambah sebut saja sisanya R. C dibagi N, sisanya suatu bilangan bulat saya sebut T, dan sisanya sama dengan ketika A dibagi N, ya berarti R. Gitu ya. Nah dari situ saya peroleh A kurangi C sama dengan N Q kurangi T. Dan ini tuh adalah bilangan bulat, sehingga bisa saya ganti dengan K atau apapun ya, asal jangan Q dan T. Nah itu terbukti. Sebaliknya, kita punya ini, kemudian diketahui A, C, dan N, di mana N itu pembagi. Dari situ kita akan peroleh A, kita akan buktikan bahwa sisanya sama. Gitu ya. Kalau tadi, kalau sisanya sama mengakibatkan ini. Sekarang kalau kita mulai dari sini, apakah mengakibatkan sisanya sama? Sehingga di situ kalimatnya jika dan hanya jika. Oke, A dibagi N, hasilnya saya sebut saja Q gitu ya, atau supaya tidak sama dengan ini, saya sebut saja ya bolehlah Q gitu ya. Sisanya R, sementara C kalau dibagi N, hasilnya T, sisanya S. Tentu di sini R-nya kurang dari N, tapi tak negatif, begitupun R. Nah, begitu. Oh, ini S. Sorry. Nah, sekarang kita mau tunjukkan bahwa R dan S ini sama. Bagaimana menunjukkan bahwa R dan S itu sama? Kita cari aja selisihnya. R itu kan A dikurangi NQ. Kemudian C itu adalah, ini dikurangi ya, C itu, atau S itu adalah C dikurangi NT. Jadi sama dengan A kurangi C, A kurangi C, kemudian dikurangi NT kurangi NQ. Gitu ya. Tapi A kurangi C-nya sama dengan NK. Nih. A kurangi C-nya sama dengan NK. Maka ini saya ganti dengan NK kurangi NT plus NQ. Atau bisa saya tulis K kurangi T tambah Q. Ini kan bilangan bulat. Saya tulislah misalnya apa ya? M begitu. Nah, ini R kurangi S sama dengan N kali M. Berarti kalau begitu N ini membagi R kurangi S.
tapi R-nya kurang dari N, S-nya kurang dari N. Maka si R kurangi S ini pasti kurang dari N. Bolehlah dalam nilai mutlak begitu ya. Sehingga N itu membagi R kurangi S hanya mungkin kalau R kurangi S-nya itu 0. Itu tadi, karena R kurangi S-nya kurang dari N, atau boleh pakai nilai mutlak. Dengan demikian, ini yang paling mungkin kalau N-nya itu membagi R kurangi S. Akibatnya, ya R sama dengan S. Nah, gini cara menulisnya. Itu ya, ini bukti ke arah kanan, dan seterusnya. Itu saja mungkin, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.